Ya, ya, ya. Halo CS, apa kabar kalian semua yang telah menonton video ini? Semoga kita selalu semakin diberi kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kesuksesan. Amin. Oke, siap, mantap Ces. Mantap Ces. Ya, jadi ini saya mau keluar dulu. Mengapa suara napas saya? Mengapa? Jadi saya mau keluar, mau beli kebutuhan diapers, pampers ya. Ini saya lewat jalan tikus. Jalan tikus itu identik dengan jalan gelap, sempit, dan sunyi. Namanya juga jalan tikus, jalan yang cuma orang-orang tertentu yang tahu tembusannya. Jadi kalau lewat jalan tikus itu ya harus permisi biar ndak sawan. Ya permisi mbah ya. Cari aman Ces, biar ndak sawan kita. Namanya juga jalan tikus, jalan tembusan gitu ya. Oke. Ini kita lewat mana ya? Lewat sana sudah, lewat situ kemarin sudah. Lewat sini aja lah kita. Lewat jalan aja bingung. Jalanannya sama ya tembusannya. Oke. Banyak jalanan rusaknya, Ces. Oke. Kita ambil kanan. Kita mau ke arah kota, Ces. Jadi ini satu hari penuh nih kayaknya nih. Mulai saya tadi bangun itu sekitar jam 6.30-an ya, setengah 7 pagi. Itu suara gemuruh seperti suara pesawat terbang. Sampai sekarang pun masih terdengar. Saya pikir itu suara pesawat terbang itu mondar-mandir di atas atap langit gitu ya, di atas atap rumah gitu. Ternyata lagi ada pembersihan besar-besaran di kilang minyak kota Balikpapan, Ces. Jadi ini TA ya. TA itu rasanya kepanjangannya tuh turn around, turun ke bawah, ya kah? Ya, jadi ini lagi ada proses pembersihan kilang. Tangkinya mungkin atau obornya juga besar-besaran, Ces. Jadi suaranya tuh suara gemuruh seperti suara pesawat terbang. Suaranya itu dengung, ngung. Mungkin sebagian orang terganggu sama suaranya ya. Tapi kalau saya dengar itu dan anak saya dengar suara ngung gitu, malah bawahnya pengen tidur gitu, nyenyak gitu tidurnya. Aduh. Ya tiap tahun lah ya pembersihan di kilang minyak itu. Jadi kalau yang apa namanya ya, yang kucing, ayo lewat ya. Jadi yang namanya kota Balikpapan tuh, kalau kalian masih baru di kota Balikpapan, jangan heran ya Ces ya, kalau semisalnya ada dengar suara gemuruh gitu, karena itu sudah wajar di sini. Setiap tahun serak lagi setiap tahun pasti ada pembersihan suara gemuruh. Cuma bedanya untuk tahun ini besar-besaran, jadi sampai malam masih terdengar. Biasanya kayak gitu tuh paling dari pagi ketemu siang selesai, udah gitu doang. Ya mungkin karena ada proyek yang harus selesai di tahun 2024. Jadi mereka semuanya kejar target. Oh iya, ini saya ngomong dengan keadaan inner visor saya terbuka ya. Kemarin sih saya ngedit, suaranya itu sih suara angin nggak masuk ke mic gitu. Ya mudahan juga ini nggak masuk ya. Mau saya tutup rasanya panas. Habis mengap ini, gerah. Namanya juga kan ngurus anak, ngurus istri. Habis lahiran, lagi masa idah ya sebutannya ya. Harus tunggu sekitar 40 hari baru dia bisa keluar jalan. Ya saya juga kurang paham kenapa harus begitu, tapi ya memang nggak boleh ya kayaknya ya. Soalnya waktu itu istri saya coba-coba jalan ke teras, kena matahari gitu ya, langsung pusing kepalanya.
ya sebutannya itu darah putih naik ke kepala gitu. Jadi kalau habis lahiran itu jaga istri kalian, Ces. Jaga badan dia biar selalu sehat walafiat. Amin. Tumben macet nih. Padahal belum sampai kota sudah macet jalanan. Ini saya mau ke Indomaret dulu, Ces. Indomaret. Oke, sudah sampai kota kita. Harus lebih hati-hati, safety riding. Pokoknya selip terus, maju, pantang mundur, kasih jalan. Ayo. Udah mau ngerem. Aduh, namanya juga kota, Ces. Harus begitu kita, Ces. Udah bakal dikasih jalan kita, biarpun kita sudah masuk di jalannya itu ya, harus jalan, tetap nggak bakal mau ngerem. Memang banyak betul orang-orang egois kayak gitu ya. Malah kadang sering saya mainin begitu sudah. Kalau yang orang-orang egois tuh kelihatan kendaraan yang direm sama enggak. Kalau nggak direm ya itu sudah saya kerjain. Oke, kita masuk dulu. Bah, antri. Beli pampers dulu. Pasnya pas tinggal 2. Wah, satunya bolong. Gilain ada deh. Oh, ini aja nih. Sama poinnya juga, nomor poin. Iya. Makasih. Mbaknya gugup, saya juga gugup. Mbaknya gugup, Ces. Saya juga gugup. Aduh, banyaknya pampers. Aduh, udah cukup. Udah cukup, Ces. Beh, nggak bisa. Terpaksa harus ada yang dikeluarkan dulu. Nggak bisa lagi. Yalah. Ini aja. Kita taruh di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Keringatan, Ces. Keringatan. Ini habis beli diapers, pampers gitu ya.
Antriannya panjang banget. Bukan panjang sih, lama. Tadi ada yang belanja banyak banget ya. Mungkin habis bayaran kayaknya ya. Oke. Ini saya mau beli obat dulu. Obat buat si nyonya lagi. Ternyata satu tak cukup, jadi harus beli lagi. Oke, kita menuju ke Balikpapan Baru. Kemarin kan kita ke Balikpapan Baru lewat bawah tuh, lewat kota yang di bawah. Waduh, keren nih, berasa retro nih. Asik bener. Lepas tangan lagi. Wis, asiknya. Kita lewat sini nih, belok sini kita. Mengap napas. Nggak tahu nih, kayaknya kok mengap-mengapan gitu ya. Atau berat badan semakin bertambah kali ini. Jadi gampang mengap. Nafas itu rasanya hos. Ya, oing ya. Aduh. Ayo. Udah pakai rating. Mau ambil kanan, naikkan gunung. Itu sudah. Kita yang di belakang ketakutan. Nah, ini juga nih. Aduh, terlalu retro. Sepian aja sampai nggak diperhatikan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus hati-hati, Ces. Kebiasaan ini bawa motor ngebut terus. Bahayanya nih, kenapa ke orang-orang ini ya? Dari mau ke kota, naikkan gunung, dan dia mau ngalah, stop dulu. Aduh, hai. Lagi panasan semua ini orang-orang ini, lagi agak sedikit nih, linglung berkendara ini, bahaya nih, harus hati-hati ya. Ya, jadi gini, Ces, saya mau sedikit cerita tentang apa ya? Tentang dunia per-YouTubean. Jadi dunia Jadi dunia per-YouTubean ini, kita ini sebenarnya itu ya harus konsisten gitu. Kalau nggak konsisten, takutnya ya sayang banget gitu ya. Sudah kita nge-record video gitu kan, ngerekam, habis itu kita ngedit, makan waktu, kita upload pakai kuota gitu ya, pakai internet gitu ya, koneksi internet kan, sayang gitu ya kalau sampai nggak konsisten gitu. Sebenarnya kalau mau jadi konten creator itu susah-susah gampang ngerekamnya, bingung konsepnya apa, bingung tujuan kontennya apa, itu sudah yang susahnya ya. Tapi kalau kita konsisten terus menerus, kita gelutin gitu ya, kita dalamin dunia per-YouTubean ini, insya Allah jadi juga, Ces. Apalagi banyak nih konten kreator itu yang baru-baru nih, terutama di kota Balikpapan pun juga banyak sudah konten kreator YouTube. Cuman satu, setiap kali kita bikin akun YouTube, pasti yang dipikirkan itu adalah mengejar monetisasi. Nah, di sini dia tantangannya. Karena setelah monetisasi pun juga disetujui gitu ya, juga penuh tantangan, masih ada tantangannya lagi. Nggak langsung jelek, ada iklan dapat duit gajian. Nggak bisa, Ces. Semua butuh proses. Kerja aja kita harus ada masa trainingnya selama 3 bulan, apalagi YouTube gitu ya kan. Nah, jadi anggapannya tuh saat kita mulai mengejar 1000 subscriber dan 4000 subscriber, itu sama aja kalau di dunia nyata ini kita masa-masanya lagi sekolah, keluar biaya dapat ilmu. Nah, sama kita ngejar gitu kan, kita keluar biaya pertama,
fasilitas seperti kamera, kuota internet, ya kan, itu kan butuh biaya dan tenaga. Nanti kalau sudah lulus, nah saat lulus ya itu monetisasi. Setelah monetisasi, ya kalau di dunia nyata ini, dunia kita aktivitas seperti biasa, kita cari kerja dulu. Kalau keterima baru bisa gajian. Hampir sama kalau kita mengartikan hal seperti itu ya. Dulu zaman saya itu ya, saya itu ngevlog ya. Ngevlog itu selalu buang malu, Mbak, gitu ya kan. Anggap aja kasirnya perempuan gitu ya, jangan cowok lah, Mbak lah ya kan. Mbak gini, sering nonton YouTube kan Mbak? Sering saya begitu, kadang dibilang, oh iya Mas, jarang. Pas udah omongannya jarang tuh saya bingung sudah mau lanjutnya gimana. Tapi tetap, oh iya Mbak, siapa tahu kalau mau buka YouTube. Ini Mbak, saya kebetulan punya channel YouTube, subscribe-nya Mbak ya, tonton Mbak. Nah saya tuh begitu terus, sampai sekarang pun saya masih seperti itu, buang malu ya Ces, gitu. Saya ini aslinya tuh nggak pede, apalagi warna-warna rambut pirang begitu, ngomong depan kamera tuh sebenarnya nggak bisa, saya itu kaku. Tapi ya namanya kita niat gitu ya, kita belajar lah memberanikan diri gitu ya kan, melawan rasa cemas kalau lagi di depan kamera dan diliatin banyak orang. Begitu Ces. Makanya video pertama saya itu kan tanpa suara, itu cuma musik aja, itu dikasih tulisan-tulisan begitu ya kan. Video pertama saya itu rasanya tuh judulnya tutorial membersihkan alat giling mie ya. Itu sudah setahun lebih ya, mungkin 2 tahun 3 tahun ke depannya lah, kalau misalnya kalian nontonnya di tahun-tahun setelah 2022 gitu ya. Jadi ya alhamdulillah penontonnya masih ada gitu ya. Sebenarnya saya itu berpikir awalnya tuh saya pernah bikin konten game gitu, cuma kenapa nggak ada penonton, subscriber nggak nambah. Apakah anda hoki gitu ya, bukan personality saya gitu ya. Kira ya saya hapuslah videonya gitu ya kan, saya upload ulang lah. Dengan dulu saya tuh sukanya tuh suka masak gitu ya. Kemudian berpikirlah untuk coba deh bersihkan alat giling mie ya, karena kebetulan saat itu kan saya tuh habis bikin mie gitu ya, jadi sekaligus saya bersihkan juga alat gilingnya. Begitu, bikinlah video, ternyata alhamdulillah ada penontonnya gitu. Setelah itu kan coba memberanikan diri buat bikin vlog. Karena apa? Namanya kita bikin konten itu perlu modal, dan saya juga dulu itu Ces ya nggak punya modal itu pas-pasan, apalagi masih punya anak satu yang masih bayi, dan dia juga orangnya kalau masalah susu formula tuh wah kencang banget pokoknya. Itu dia dulu ya, itu Al itu dulu masih bayi tuh, dari zaman masih dia bayi sampai sekarang. Kita muter-muter dulu dalam sini Ces ya, sambil ngobrol-ngobrol yang semoga jelas lah ya, obrolannya nyambung gitu ya, daripada dia membisu gitu ya kan, mending kita ngebacot gitu ya. Aduh, hey. Kita belok ke sini aja. Tadi sampai mana ya? Oh iya, jadi kan penuh perjuangan gitu. Nah cobalah saya bikin konten ngevlog gitu ya, karena saya berpikir dengan modal HP itu jalan sebentar, edit, upload jadi konten gitu ya kan. Karena saya tuh nggak mau sampai mati konten waktu itu, nggak pakai stabilizer, langsung dari HP-nya juga HP kentang ya, HP 1 jutaan aja, 1,5 aja nggak dapat, cuma 1 jutaan lebih sedikit gitu. Nah dari situlah saya coba, ada di video saya yang ada rahasianya di video jalan-jalan ini rasanya, judulnya itu ya, yang vlog 1, vlog pertama. Nah itu kalian lihat aja nanti situ bagaimana itu awal-awalnya saya bikin konten vlog ya. Itu pun juga masih saya nggak ngomong, masih pakai tulisan. Ntar ya Ces ya, ini kita mau ke apotek dulu ya, beli obat. Nanti dari apotek baru kita lanjut berkisah-kisah lagi. Oke.
ada orang di dalam. Kita tunggu keluar aja dulu. Lama sekali. Mikrolex 1 sama betadine yang kecil. Iya, sama betadine kecil, Pak. Yang satu aja. Iya, yang kecil aja. Itu aja. Sama ini satu. Bedanya apa, Mbak ya? Ini sama ini. Soalnya mau saya pakai buat apa? Olesin bibirnya bayi. Yang ini bisa ya, enggak apa-apa ya? Iya, buat olesin di bibirnya kan suka kering tuh. Enggak apa-apa ya, madu begini. Tapi kalau itu nggak ada campurannya pemanis gitu kah? Kalau madu TJ itu? Yang ini aja. Iya. Kasih, Mbak. Oke, alhamdulillah. Kita gantung sini aja. Aduh, ini warga mobil kok nyerang gini. Nanti kena lecet, ngamuk. Pokoknya kalau kita di Balikpapan tuh ya harus gas pokoknya. Jangan sungkan, dimakan orang kita. Wih, ngajarnya udah bener ini Bang Cus ini. Aduh, goyang lagi. Ya, sudah selesai dapat obat. Padahal madu ini di luar dari list saya nih. Cuma karena berhubung baru ingat adanya Ali itu kan bibirnya suka kering tuh. Langsung sekalian aja lah belikan madu. Bukannya mau menjelekan produk tadi ya madu TJ ya, tapi saya tuh kalau madu TJ itu kan biasa ada rasa-rasanya gitu, campuran rasa lain gitu ya. Bukan yang betul-betul manis asli madu gitu. Ada dicampur dengan perisa lain. Tapi itu saya nggak tahu ya. Itu kan namanya juga produksinya dari madu TJ, yaitu mereka aja yang tahu gitu ya. Kadang juga saya suka makan juga kok madu TJ yang rasa jeruk nipis gitu. Dicampur gitu di minuman hangat kalau lagi batuk gitu. Ini kemana lagi ya? Oh iya, kita mau ke ATM dulu. Kita ke kawasan Gunung Malang. Tadi saya cerita apa ya? Sampai lupa nih. Oh, cerita tentang YouTube ya. Aduh, sampai lupa saya ini. Oke, Ces. Jadi masalah konten itu kan tadi itu kan
Oh ya, vlog 1 ya. Nah, di vlog 1 itu sebagai batu loncatan saya untuk memberanikan diri menjadi sebuah content creator vlogger, mencoba-coba gitu ya. Nah, kemudian di vlog kedua saya coba menggunakan suara sendiri, saya ngomong gitu ya. Cuman karena saya pemalu, jadi saya pakai masker itu. Ingat banget saya itu. Zaman-zaman pemalu ngomong pun masih pelan banget, nggak ada yang nyaring-nyaring seperti ini nih. Ngomong itu, aduh, baru itu yang pakai suara. Kemudian di vlog 3 saya coba-coba ajak si nyonya ikutan di depan kamera gitu ya. Aduh, di depan kamera gitu ya. Ya, vlog keempat. Nah, di vlog keempat itulah barulah mulai saya agak pede sedikit. Di vlog kelima mulai langsung buang malu. Kalian nonton aja tuh di vlog kelima itu yang saya lagi makan kerupuk gitu. Ada. Ya itu bener-bener saya buang malu, harus bener-bener pede itu. Ya, tapi setelah di vlog itu kan waktu itu sempat saya itu lagi kurang enak badan. Waktu itu pengen konten vlog gitu, kurang enak badan. Ya, kembali lagi ke prinsip pertama, saya itu nggak mau sampai channel YouTube ini mati konten gitu. Buatlah konten tutorial. Nah, tutorial tentang handphone gitu ya, software tentang root, unroot, buka situs yang sudah diblokir gitu, websitenya. Ya, alhamdulillah banyak penonton gitu ya. Nah, yang parahnya lagi nih, mau bikin tutorial bingung tutorial apa, mau ngevlog lagi kurang enak badan, konsepnya juga mau bikin kayak gimana gitu, mau bikin masak-masakan juga sudah nggak kuat modal gitu ya kan, beli bahan baku gitu ya. Kemudian habis itu cobalah bikin konten obat hati, itu ada di playlist, pokoknya kalian tinggal pilih, tutorial ada, obat hati tentang azan, sholawatan, sholat nabi, begitu. Itu saya bikin itu dengan durasi 1 jam biar kalian langsung tidur. Pokoknya semuanya saya bikin lengkap di channel MIK ini Chess. Jadi kalau kalian lagi ada di profilnya channel MIK, kalian bisa buka tab di samping tab video, yaitu tab playlist. Tabnya di situ tuh banyak ya, ada tutorial, ada unboxing gitu. Unboxing itu dia sekaligus dengan review ya, jadi bukan cuma sekedar unboxing dah selesai gitu ya, bukan, dia ada reviewnya juga. Kemudian ada konten random. Konten random itu ya kayak konten-konten ya random lah, gimana yang kayak model yang bisa jadi konten apakah gitu, yang misalnya ya kalian lihat aja lah, pokoknya random gitu ya. Vlog gitu ya kan. Kalau vlog ini nyatu dengan motovlog ya, kalian bisa pilih, kalian tonton aja. Misalnya kalian butuh tutorial nih, tutorial mau pasang aki motor, nah itu saya ada tuh tutorialnya, itu kalian buka aja itu di situ ya, begitu. Banyak yang bilang sama teman-teman, coba kalau bikin konten YouTube itu satu-satu aja gitu. Misalnya kontennya vlog, ya vlog aja terus gitu, ngapain sih dicampur-campur begitu. Nanti loh, bingung loh para penontonnya loh. Tapi saya sih ya gimana ya, namanya prinsip saya itu nggak mau sampai mati konten gitu ya, biar bagaimanapun harus ada gitu ya. Tapi alhamdulillah setiap video saya tuh ada aja penontonnya gitu, walaupun lebih banyak di konten vlog gitu ya. Ya ini kita sudah ada di arah mau ke Gunung Malang. Iya, pokoknya kota Balikpapan itu ya, jalanannya naik turun gunung, jalan mulus sedikit, ada gerodokan tuh kayak lubang, tanjakan, gelombang ya, ada gelombang gitu. Oke, kita belok kiri, kita naik gunung. Baru aja kita bilang kan, baru aja saya bilang ada gunung, naik turun gunung nih, naik gunung lagi, habis turun gunung barusan ya kan, nih naik gunung ya, panjang banget gunungnya.
gitu. Naik gunung, set sampai di puncak, turun lagi ke bawah. Ya gitu sudahlah, kota Balikpapan lebih banyak gunungnya daripada datarnya. Lebih banyak bahenolnya daripada temposnya. Aduh, Jadi ini saya sengaja malam-malam saya rekam, saya keluar gitu kan, mau ngetes hasil video kamera Y generasi pertama ini. Kalau kemarin kan sore-sore tuh, ndak panas, ndak gelap, sejuk lah ya. Kalau ini kan gelap gitu ya, cahaya juga kadang ada kadang nggak ada, ya minim lah. Kita lihat dulu hasilnya kayak apa kalau malam hari ya kan, Ces. Oke, kita stopnya di sini, kalau di samping itu bahaya. Sini aja. Ya. Oke, lanjut masuk ATM. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah selesai di ATM. Ya, jadi sudah selesai dari kita beli diapers, pampers anak, beli obatnya si nyonya lagi, sama tambahan ekstra madu. Kemudian kita ke ATM. Hari ini sudah selesai, dan juga semoga hasil kamera dari Xiaomi Y generasi pertama 16 megapiksel ini di malam hari hasilnya terang, jernih, dan jelas tanpa noise ya. Kalau misalnya ada noise sedikit pun, ya mungkin harap maklum saja ya kan, karena ini kan generasi pertama gitu yang masih resolusi sampai 2K 2000 gitu ya. Tapi saya enggak pernah pakai, saya paling pakainya full HD apa sih sebenarnya, full HD lah sudah ya gitu, 1080 yang 60 fps seperti yang pernah saya katakan saat mereview kamera ini, Ces. Ya, jadi terima kasih sudah mau nonton video motovlog ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan sukses selalu. Amin. Oke, siap, mantap, Ces.